Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW bersama berbahagia ini, yakni tentang bab zakat dan sedekah. Tema pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada para amil atau petugas atau pegawai pemerintah pada waktu itu untuk bekerja sesuai dengan fungsinya dan diberi upah sesuai dengan bagiannya. Baik, sebagai pengantar untuk memahami hadis berikut ini, bahwasanya petugas amil ini punya tugas dan fungsi pertama untuk mengumpulkan zakat. Jadi orang-orang kaya, para pengusaha, profesi, kemudian didata dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya, kapan kiranya mereka, ini harta mereka, waktunya untuk ditarik zakat. Sedemikian halnya dengan sedekah. Jadi sedekah sifatnya adalah sukarela, tidak ada waktu yang pasti, dan amil ini punya kewenangan untuk mengelola sedekah dari muslimin sekalian. Selain zakat dan sedekah, juga ada harta rampasan perang. Yang ini juga masuk ke dalam perbendaharaan Baitul Mal untuk kemudian nanti didistribusikan, ditasyarufkan untuk kesejahteraan muslimin sekalian, mengentaskan kemiskinan, fakir miskin, orang-orang yang terlilit hutang, nusabil, fisabilillah, kemudian mu'alaf, dan orang-orang yang berhak menerima zakat yang lain, 8 asnaf. Dijelas tugas dan fungsi dari petugas atau amil. Nah, saudaraku muslimin dan muslimat sekalian, jadi kinerja amil inilah yang kemudian menjadi bagian atau gaji dalam bahasa sekarang yang berhak untuk mereka bawa pulang sebagai sesuatu rezeki yang halal. Nah, jadi tidak ada istilahnya amil kemudian atau petugas kemudian bekerja dengan sesuatu yang di atas pekerjaan itu ada pekerjaan yang lain. Jadi begini, dewasa ini, ya, kita sebagai warga, sebagai masyarakat, melihat di tengah-tengah kita, bahasanya sebagai pemerintah yang mendapatkan upah, mendapatkan gaji resmi dari pemerintah, ini justru kemudian bekerja untuk kepentingan pihak lain. Jadi tidak melayani masyarakat sebagai satu tugas fungsinya, tanggung jawabnya sesuai dengan bidangnya masing-masing, tapi dia dipertugaskan, dipekerjakan untuk menjaga seseorang misalkan, atau menjaga kepentingan swasta. Sementara sebenarnya tugasnya ini bukan itu. Jadi bekerja sesuai tugas dan fungsi ini sudah disinyalir, sudah dibatasi, diatur di dalam syariat agama kita, agama Islam. Jadi kita bekerja itu adalah sesuai dengan tugas fungsi kita secara profesional, dan ketika kita sudah diberi amanah tugas tertentu, maka sudah seyogianya untuk kita mengemban amanah itu sebaik-baiknya. Jadi yang menjadi kritik bagi kita sekalian,
Bahasanya ketika seorang pegawai pemerintah tugas untuk melayani masyarakat, ini ada SK berikutnya bahwasanya dia petugas untuk swasta atau pihak lain, justru masyarakat ini diabaikan atau tugasnya dilalaikan. Ini menjadi satu renungan dan koreksi bagi kita sekalian. Baik, mari kita baca sebuah riwayat hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Yahya Ibnu Bukair, hadatsana Lais an Yunus an Zahri an Salim anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Umar yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-ata'a fa aqul a'tihi man huwa afqaru ilaihi minni fa qala khudhu idza ja'aka min hadal mal syai'un wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu wa ma la fala tutba'hu nafsaka. Ya, artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Lais dari Yunus, dari Zuhri, dari Salim bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu aku berkata, aku mendengar Umar ayahnya berkata Rasulullah SAW pernah memberiku satu pemberian. Lalu aku berkata pada beliau, berikanlah ya Rasul kepada orang yang lebih fakir daripadaku. A'tihi man huwa afqaru ilaihi minni. Ya Rasul, ini pemberian ini panjenengan berikan pada orang yang lebih fakir daripada saya. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, khudhu, ambillah pemberian ini jika telah datang kepadamu dari harta ini, sedangkan engkau bukan orang yang hambur-hamburkan dan tidak pula meminta harta tersebut, ambillah. Selain itu, maka janganlah kamu menuruti hawa nafsumu. Selain itu, maka janganlah kamu sekalian menuruti hawa nafsu. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, apa yang bisa kita ambil hikmah dari hadis di atas? Bahwasanya tugas dan fungsi ambil jelas, yakni apa? Menarik zakat, mengelolanya, mendistribusikannya kepada yang berhak. Nah, ketika itu Umar sebagai petugas penarik zakat. Nah, sudah menjadi satu ketetapan dalam Al-Quran bahwasanya al-amil itu termasuk musonif, termasuk bagian yang berhak menerima zakat. Jadi pekerjaan, satu-satunya pekerjaan yang ini sunnah ya, pekerjaan yang ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, banyak turunan, itu bukan apa, mungkin coding, ahli IT dan sebagainya, tapi apa, al-amil, petugas pemerintah itu adalah al-amil, yakni petugas penarik zakat, pengelola perbendaharaan negara. Nah, ketika itu Umar Ibn Khattab ini menjadi salah satu bagian dari amil. Nah, dapatkan bagian apa? 1/8 dari zakat yang dikumpulkan. Jadi pada zaman dahulu itu tidak ada istilahnya tunjangan macam-macam, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, tunjangan anak istri, tunjangan apalah, beras dan sebagainya. Tapi yang ada adalah ketika zakat yang dikumpulkan banyak, maka otomatis bagian daripada amil ini juga akan naik menjadi banyak. Nah, istimewanya para sahabat pada waktu itu ketika diberi bagian yang banyak, ini tidak kemudian menjadi ragus, menjadi semakin ingin bertambah banyak, memperkaya dirinya sendiri. Tapi apa? Ya Rasul, a'tihi ilaman huwa afqaru minni. Berikan pada orang yang lebih fakir daripada saya. Tidak bertambah menengadahkan tangan, pengen jabatan yang macam-macam, merangkap-rangkap yang gajinya miliaran misalkan, tidak. Tapi a'tihi ila man huwa afqaru minni. Berikan pada orang yang lebih fakir daripada saya, yang lebih membutuhkan daripada saya. Ini adalah satu standar moral yang luar biasa, Masya Allah. Ya, tadi yang pertama, menjawab pertanyaan di atas bahwasanya petugas atau amil atau pegawai
tahan pada waktu itu dan juga sesuai untuk konteks saat ini adalah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jadi SK-nya ditugaskan apa, maka disitulah dia bekerja. Bukan SK-nya berbicara A, dia bekerja mengharapkan gaji A, sementara yang dikerjakan adalah untuk swasta. Justru ini anomali begitu ya. Baik, apakah amil zakat petugas ini berhak memperoleh bagian dari zakat? Ya benar. Amil zakat yang amanah, yang profesional ini berhak memperoleh bagian zakat secara progresif 1/8. Zakat progresif 1/8. Bagiannya, kalau zakat yang dikumpulkan banyak, maka otomatis bagian dari amil itu banyak. Apabila zakat yang dikumpulkan sedikit, maka bagiannya adalah sedikit. Nah, inilah zakat gaji progresif amil petugas pada zaman Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat. Bagian amil dan petugas ini tidak ajak setiap bulannya atau setiap tahunnya berdasarkan perolehan. Kalau zakat pertaniannya pada waktu itu maju, hasil pertaniannya banyak melimpah, maka otomatis amil juga bagiannya banyak. Dan sebaliknya, apabila pertaniannya gagal, kemudian tidak ada yang dipanen, maka amil juga tidak memperoleh bagian yang banyak. Ini sangat adil. Ya. Tidak ada tunjangan macam-macam, tunjangan anak istri, tunjangan beras, tunjangan kinerja dan sebagainya tidak ada. Tapi yang ada adalah bekerja secara profesional, progresif sesuai dengan perolehan. Yang kedua, sahabat Abdullah putra Umar, Abdullah ibnu Umar, ini pun meriwayatkan hadis atau mentradisikan dari apa yang ayahnya Umar bin Khattab diberikan bagian amil pada masa Rasulullah SAW yang banyak, tapi beliau bagaimana? Menolak dengan halus, ya Rasul, berikan bagian amil ini kepada man huwa afqaru ilaihi minni. Orang yang lebih fakir dari saya banyak, ya Rasul, berikan pada mereka. Tapi bukan Rasulullah SAW, khudhu malan, ambillah harta yang kamu tidak memintanya dan tidak berlebih-lebihan daripadanya, ambillah sebagai sahabat Umar. Dan janganlah kau turuti hawa nafsu. Ini pesan dari Rasulullah SAW supaya mengambil bagian. Dipaksa. Tapi sahabat menolak dengan halus, tapi tetap dipaksa oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Itu sudah profesional sesuai dengan tugas fungsinya. Bukan sebaliknya ya. Kalau zaman sekarang tugas fungsinya ini dilupakan, kemudian mencari objekan, mencari bayaran dari swasta atau dari pihak lain yang di luar SK-nya di jam seharusnya dia bekerja. Okay. Baik, yang ketiga, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, benar, saya ada mempunyai beberapa ekor kuda dan beberapa hamba sahaya, dan keadaan saya baik-baik saja, ya Rasul. Okay. Ketika putranya Umar ini mentradisikan dari ayahnya yang juga amil zakat, ini sebagai pertimbangan supaya harta tersebut diberi kepada orang lain. Atihi ilaman huwa afqaru ilaih, berikan pada orang yang lebih membutuhkan, orang yang lebih fakir daripada saya, ya Rasul. Abdullah bin Umar ini sanggahan beliau, saya ini loh punya hamba saya ini loh punya kuda, saya bukan orang miskin, jadi berikan pada yang lebih miskin. Jadi sahabat itu standar moralnya, standar profesionalnya sampai sebegitunya gitu ya. Jadi dia sudah bekerja dengan baik, dengan profesional, dengan ramah, dengan sesuai dengan tugas fungsinya. Ketika diberi gajinya pun menolaknya dengan apa? Berikan pada orang yang lebih fakir daripada saya. Saya ini loh punya kuda, saya ini loh punya buruh, hamba sahaya yang saya pekerjakan. Saya bukan termasuk orang miskin. Jadi ini berikan pada orang yang lebih miskin daripada saya. Ini standar moral pegawai amil pada zaman Rasulullah SAW. Nah, ini menjadi renungan, koreksi bagi kita sekalian di masa saat ini. Ya, bahwasanya Cak Imin kemarin mengatakan di silaturahmi nasional PMI mengatakan bahwasanya ketika ada para wamen ini menjabat komisaris yang gajinya bermiliar-miliar setiap bulan, dia pun merasa ngiler gitu. Itu seorang menteri ya, apalagi kita rakyat biasa. Baik,
sahabat Umar pun berkata, saya juga mengharapkan apa yang Anda harapkan itu. Dan biasa Nabi Muhammad SAW beri saya harta bagian dari amil, maka saya berkata, a'tihi ilaman wa afqaru minni. Berikan pada orang yang lebih fakir daripada saya. Nah, yang ketiga, pada suatu kali diberikan pula suatu harta, maka saya katakan, berikanlah pada orang yang lebih membutuhkan pada saya. Jadi, berkali-kali ini tidak hanya sekali sebagai mungkin basa-basi ya, tapi berkali-kali sahabat ini diberi bagian daripada amil, maka berikan pada orang yang afqaru ilaihi minni, yang lebih fakir daripada saya. Subhanallah, Masya Allah. Yang keempat, maka Nabi pun menegaskan, khudhu malan, ya. Ambillah wahai Umar harta yang diberikan menjadi hakmu, wa anta ghairu musrifin, dan kamu tidak menghambur-hamburkan harta tersebut, wala sa'ilin, dan tidak memintanya, tidak mengharap-harapkannya. Fakhudhu, maka ambillah. Wa ma la fala tatba'hu nafsaka, dan kamu janganlah mengikuti hawa nafsumu. Jadi ambillah seperlunya, ini seperlunya sesuai dengan tugas fungsimu sebagai bagianmu dari amil itu, dan janganlah kamu perutkan hawa nafsu. Jadi harta ini cenderung pada hawa nafsu untuk kemudian meminta lebih. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, dalam riwayat lain disebutkan Abdullah bin Umar berkata, aku mendengar Umar berkata, Rasulullah SAW pernah beriku suatu pemberian, lalu aku berkata pada beliau, berikanlah kepada orang yang lebih fakir daripadaku. Jadi, Masya Allah, merasa cukup. Yang kelima, maka beliau bersabda, ambillah hudhu malam wa anta wairu musrifin wala sa'ilin. Ambillah harta yang diberikan padamu, kamu tidak menghambur-hamburkannya dan tidak pula memintanya. Wala tatba'hu nafsak, dan janganlah kau berturutkan hawa nafsu. Baik, saudaraku muslimin dan muslimat berada, hari ini kita disuguhkan di media banyak mungkin pejabat yang flexing ya, yang plesir kemana-mana, sementara gajinya kita tahu berapa, tidak begitu banyak. Ya, dari manakah uang itu? Wallahu a'lam. Ya, ini menjadi pertanyaan besar. Apakah itu kemudian termasuk pekerja yang tidak sesuai dengan tugas fungsinya atau pekerjaan dari sektor yang lain? Masya Allah. Nah, inilah saudaraku indahnya agama Islam. Pelajaran yang kita bisa petik adalah kita bekerja yang diamanahkan sesuai dengan SK, sesuai dengan tugas fungsi kita secara profesional, dan ketika kita menerima gaji, itu haji yang halal. Bukan kita bekerja sesuai dengan SK, tapi kemudian ada SK lain yang ini kemudian kita manfaatkan, kita gunakan untuk mencari sampingan pada jam bekerja yang harusnya kita bekerja di dalamnya, melayani masyarakat sesuai dengan amanah tugas yang diberikan pada kita. Nah, ini adalah penting dan baik. Bahkan ketika gajinya berlebih, ini para sahabat, a'tihi ilaman huwa afqaru ilaihi minni. Berikan pada orang yang lebih fakir daripada saya. Ini standar moral yang sangat tinggi bagi pegawai, bagi pekerja, bukan menurutkan hawa nafsu supaya digaji berlebih dan berlebih, tapi mengingat kepada saudara-saudara yang masih fakir, masih membutuhkan, masih miskin, masih lemah ekonominya, ini supaya diperhatikan. Ini mentalitas pegawai yang luar biasa. Ya, saudaraku, semoga ada manfaatnya, semoga Allah SWT nantiasa berikan hidayah kepada kita, keluarga kita, muslimin semuanya, untuk dapat bekerja sebagai amil, sebagai petugas, sebagai pegawai dengan ikhlas, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.